Selamat datang di babak terkelam sejarah Mataram kuno. Ini bukan sekadar kisah perebutan kekuasaan. Ini adalah narasi tentang intrik, darah, dan bisikan dendam yang menghancurkan sebuah dinasti agung dari dalam. Malam ini, kita akan menyelami masa huru-hara di Kerajaan Medang, di bawah bayang-bayang pemerintahan Raja Dia Lokapala. Sebelum Lokapala naik tahta, benih kehancuran sebenarnya sudah lama tertanam dalam silsilah Empu Manuku. Dari pernikahan sang empu, lahirlah 3 darah utama yang akan menjadi pusat konflik. Ada Dia Saladu, si sulung yang haus akan kekuasaan. Lalu ada Dia Lokapala, sang adik yang justru terpilih. Dan yang ketiga, Rek Watu Humalang, saudara tiri mereka. Catat baik-baik ketiga nama ini, karena mereka adalah aktor utama dalam tragedi yang akan segera terungkap. Pada tahun 855 Masehi, Empu Manuku memutuskan untuk menanggalkan jubah dunianya dan menjadi seorang Brahmana. Ia menyerahkan mahkota kerajaan Medang yang megah kepada putranya Dia Lokapala. Keputusan ini bukan tanpa alasan. Lokapala yang kini bergelar Dia Lokapala Sri Sayawasana Tunggadewa telah membuktikan kapabilitasnya dengan menumpas sebuah pemberontakan besar. Ia dianggap layak memimpin. Namun, pengangkatan ini menjadi racun yang merayap perlahan di hati kakaknya sendiri, Dia Saladu. Api cemburu kini membakar sanubari sang sulung, mengubah rasa iri menjadi dendam yang membara. Tak lama setelah Lokapala berkuasa, Istana Mamratipura yang seharusnya menjadi pusat kedamaian berubah menjadi panggung teror yang mengerikan. Di tengah keheningan malam, huru-hara tiba-tiba pecah. Istri tercinta Lokapala, Rakyan Manak, bersama putra mahkota mereka, Dia Bumijaya, diculik secara keji. Tangan gelap di balik penculikan ini adalah Rakyan Londan, seorang tokoh yang namanya tercatat dalam sejarah sebagai pelaku kejahatan keji ini. Malam itu, kebahagiaan sebuah keluarga kerajaan direnggut paksa dan masa depan dinasti digantung di ujung tanduk. Di tengah situasi yang mencekam, Rakyan Manak dan putranya yang masih kecil berhasil meloloskan diri dari cengkeraman para penculik. Namun, pelarian mereka bukanlah akhir dari penderitaan. Itu adalah awal dari sebuah perjalanan putus asa. Mereka terdampar di sebuah desa bernama Desa Taas. Di bawah tekanan trauma yang tak tertahankan dan ketakutan akan nasib buruk yang mungkin menimpa dinastinya, Ratu Rakyan Manak membuat sebuah keputusan yang mengerikan. Ia memilih untuk mengakhiri penderitaannya sendiri. Tragedi ini menjadi noda darah abadi dalam catatan sejarah Kerajaan Medang, sebuah pengingat kelam tentang betapa rapuhnya kehidupan di tengah pusaran kekuasaan. Untungnya, di tengah tragedi itu, ada secercah harapan. Pangeran Dia Bumijaya yang masih sangat muda diselamatkan oleh para pemuka desa Watanteja. Mereka dengan setia mengembalikan sang pangeran kepada ayahnya yang tengah berduka. Sebagai penghargaan atas kesetiaan dan keberanian mereka, Raja Dia Lokapala menganugerahkan status perdikan kepada desa tersebut. Peristiwa penuh haru ini diabadikan dalam prasasti Watan yang bertarikh tahun 880 Masehi. Sebuah monumen yang mengingatkan kita pada kesetiaan di tengah pengkhianatan. Namun kengerian personal yang dialami Raja Lokapala belum berakhir. Bayangan hitam yang selama ini mengintai dari sudut sadit-sadit istana kini menjelma menjadi badai penghancur. Dia Saladu, sang kakak yang didorong oleh kecemburuan tak bertepi dan rasa memiliki atas tahta yang tak pernah ia dapatkan, secara terang-terangan menyatakan makar. Ia tak lagi bersembunyi. Ia mendirikan kerajaannya sendiri dan bersama sekutunya yang haus darah,
Reklimus Dyah Dawendra melancarkan serangan frontal ke jantung kekuasaan Medang, Mamratipura. Ini bukan lagi sekadar intrik, ini adalah deklarasi perang. Perang saudara pun tak terhindarkan. Pertempuran antara dua saudara seayah sebunda ini adalah bentuk pengkhianatan terburuk dalam sejarah Medang. Bagi Saladu, ikatan darah tak ada artinya jika dibandingkan dengan gemerlap mahkota kerajaan. Serangan itu ternyata sukses besar. Mamratipura, pusat peradaban dan jantung kekuasaan Medang, diluluh lantakan. Raja Dyah Lokapala yang sah digulingkan dari taktanya. Sebuah pemerintahan yang dimulai dengan harapan besar, kini berakhir dalam kobaran api dan kehinaan yang memalukan. Dyah Saladu kemudian naik sebagai raja tanpa saingan pada tahun 887 Masehi. Ia berhasil merebut apa yang selama ini ia dambakan. Namun, seolah kutukan menyertai tahta yang direbut dengan darah. Kekuasaan singkatnya dihentikan secara brutal oleh Rekwatukura Dyah Balitung. Dan disinilah ironi sejarah bermain. Dyah Boleteng, sang penakluk baru ini, ternyata adalah menantu dari Rekwatuhumalang. Ya, Rakewatuhumalang, saudara tiri dari Lokapala dan Saladu yang namanya kita sebutkan di awal. Lingkaran kekuasaan berputar dengan cara yang tak terduga. Dengan jatuhnya Lokapala dan Saladu, babak kelam ini resmi menutup sebuah era. Tragisnya, peperangan antar saudara inilah yang secara definitif mengakhiri kekuasaan keturunan langsung dinasti Silendra dan Sanjaya di tanah Medang. Dyah Boletang, sang penguasa baru, hanyalah seorang menantu. Ia bukan darah murni dari dinasti pendiri yang agung. Takhta Medang kini sepenuhnya lepas dari garis keturunan lama, tenggelam dalam huru hara yang mereka ciptakan sendiri. Sebuah pelajaran pahit tentang bagaimana kekuasaan telah membunuh persaudaraan dan pada akhirnya menghancurkan seluruh dinasti tersebut dari akarnya. Kisah ini adalah pengingat abadi bahwa musuh terbesar seringkali bukanlah orang asing, melainkan ambisi yang tumbuh di dalam rumah sendiri.